Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, saya baru saja pulang dari pesantren Nahdlatul Ulum di daerah Kresek, Kabupaten Tangerang, Banten. Alhamdulillah bertemu dengan Sahibul Fadilah Al-Mukarram Kiai Imaduddin Utsman. Kiai ini ya di YouTube-nya siapa yang mau melihat dia sangat berdiri paling depan dan berani bicara. Yang menyatakan bahwa secara nasab kaum Balawi itu atau Habib-Habib itu tidak tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu menurut Kiai Imaduddin Utsman, kaum Balawi itu adalah orang-orang yang menunggangi cerita nasab Nabi Muhammad supaya dia dianggap min zuriyatir Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Pembicaraan kami ya tidak begitu lama, tapi sangat mengasyikkan. Dia orangnya sangat hangat, walaupun dari sisi usia, Kiai Imaduddin ini usianya belum mencapai 50. Kalau tidak salah dia lahir itu tahun 1976. Tapi dari segi wawasan, dia bisa disebut dengan Bahrul Ulum, lautan ilmu. Baik di bidang fikih, tafsir, ushul fikih, dan juga di bidang loghah Arabiah. Saya tadi dikasih buku Sarah Alfiyah Ibnu Malik yang disarah oleh beliau sendiri. Ini tentu saja sangat membanggakan. Saya tadi dari hati kecil mendoakan agar beliau itu pelanjut dari Syekh Nawawi Al-Bantani yang namanya mendunia karena luasnya ilmu beliau. Kemudian setelah kita lihat ya keunggulan yang lain dari Kiai Imad ini yang mungkin tidak dimiliki oleh kiai-kiai yang lain, yaitu kemampuannya melahirkan satu tesis bahwa kaum Balawi itu bukan dari keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu dia menantang agar para Habib-Habib dan kaum Balawi yang ada di Indonesia ini untuk berani tes DNA. Sampai sekarang nggak ada Habib yang berani. Nyalinya hilang. Siapa juga Habibnya. Kemudian yang kedua, dia menantang agar para pakai itu tokoh-tokoh ulama dari manapun menantang supaya mengemukakan kitab-kitab yang terbit di zaman itu yang menyebut nama keturunan Ba'alawi. Ya kan? Itu ditantang oleh Kiai Imad dan sampai sekarang ya nggak ada yang bisa memenuhi tantangannya, walaupun telah banyak upaya penulisan cerita-cerita palsu yang ditulis baik oleh Habib-Habib dan orang yang mengaku Habib dari Tarim sana, Tarim Yaman. Bahkan saya secara berseloroh, Pak Kiai saya bilang, ini alangkah baiknya kalau kita buat judul buku dalam bahasa Arab. Katanya apa? Hatta Syekhul Azhar la yastati ayatakallam. Si Azhar pun tidak sanggup bicara, membantahnya gitu. Kata Kiai, oke, mari kita tulis. Nah, cuma pulang saya bingung, bagaimana orang seperti saya kok akan mampu menukilkan pendapat beliau di dalam bahasa Arab yang fushah. Gitu. Tapi meskipun demikian, kita tetap akan mencobanya. Lalu apa hubungannya cerita ini dengan Yusuf Mansur? Ini yang terpenting. Tadi itu kita sudah sepakat bahwa para Ba'alawi dengan Yusuf Mansur ini harus kita hantam dalam satu paket. Karena Yusuf Mansur dengan Ba'alawi ini 11-12. Dua-duanya berlomba-lomba atau fastabikul sayyiat. Bukan fastabikul khairat. Fastabikus sayyiat untuk menyesatkan umat Islam. Nah, Yusuf Mansur misalnya nih, dia tuh tidak kenal menyerah untuk mendapatkan uang
dari cerita-cerita Islam. Karena itu ya dia akan berjuang terus. Bagaimana nih mendapatkan uang, dalam bahasa kasar kita mungkin ya dalam tanda kutip seperti rampokan gitu. Mengatasnamakan Islam. Itu berlomba itu dengan Ba'lawi. Kalau Ba'lawi mengatakan orang nanti di hari kiamat tidak akan bisa masuk surga kecuali izin baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya mengizinkan untuk memberi izin kepada para zuriatnya, para ahlul baitnya. Itu datu aneh kata Alamin, datu aneh. Darahnya itu ada darah aneh. Karena darah kami ahlul bait ini nggak akan masuk neraka. Nah, gitu dia. Walaupun kafir, ahli maksiat, gitu kan. Ada itu jadi pemilik gereja di Tangerang sana. Dia bergelar itu. Gelarnya gelar Ba'lawi. Dia menyebut dengan asgaf. Nah, itu juga masuk surga nanti. Akan dimaafkan oleh Rasulullah. Cerita gila kalau gini-gini. Yusuf Mansur juga nggak mau kalah. Itu nanti istri Yusuf Mansur atau ibu Yusuf Mansur, ibunya katanya. Ibu Yusuf Mansur itu akan diperkenalkan oleh malaikat. Diperkenalkan oleh malaikat kepada Siti Khadijah. Dia nanti taklim bersama Khadijah. Ini kita nyebut cerita dua orang gila. Tapi begitulah Islam disesatkan sehingga orang-orang yang tidak punya pemahaman ya pasti tersesat. Apalagi nggak mau mikir. Setelah nggak mau mikir, nggak berani lagi bicara gitu. Wah, ini akan dia sesatkan. Begitu dia sesatkan, pemahaman agamanya sudah nggak ada, baru uangnya nanti dirampasi, diambilin gitu. Dalihnya apa? Yo banyak dalihnya. Mau nggak nanti dibangunin rumah di surga? Orang kan mau. Rumah-rumah mahal atau rumah rumah layak huni. Orang kan bilang rumah yang bagus. Seperti mau nggak seperti dibangunin rumah seperti istana? Ya pasti orang mau. Paket 100 juta. Cepatlah orang keluar duit 100 juta. Begitu. Nah, di tempat yang lain nanti aneh punya 9.000 pesantren. Hafiz Quran. Mau nggak dilindungi oleh para hafiz, dilindungi oleh Al-Quran. Ya, orang agamanya begitu ya pasti dibilang mau aja. Jasa perlindungan mana? Kan gitu kan? Karena itu kita sepakati tadi itu, ini orang 11-12. 11-12. Dan yang lebih berbahaya lagi, orang yang melindungi kebatilan. Ada juga pesantren itu, yang minggu lalu kami pergi, dia kerjanya melindungi. Tidak berani dia berbicara gitu. Ditanya orang, Pak Kiai, bagaimana ini? Hukumnya benar nggak? Seorang Habib Jahil, Habib Bahlul, itu lebih mulia dari 70 alim, al-ulama wal-amilun. Dia nggak bisa jawab. Kenapa? Kiainya sangat tergantung dari sedekah. Nggak berani dia jawab. Menjawab ini aja apa sih susahnya? Anak SD yang sedikit mikir ini, itu bisa jawab. Tapi kalau bicara fikih, bicara ini Wahabi ini, oh kencang sekali dia. Tapi dihadapkan ke sebuah persoalan gitu. Di mana dia akan disalahkan nanti oleh kelompok-kelompoknya yang dari sana gitu. Oh, nggak berani dia. Jadi kita melihat dari Kiai Imad tadi itu banyak sekali orang-orang yang pada mulanya kita anggap oh ini Kiai cerdas, Kiai benar, ini mubalik, pintar. Ternyata begitu kena pengaruh Balawi ini bodohnya datang gitu. Bodohnya datang. Oh banyak tadi disebut nama-nama itu, ini ustadz-ustadz yang telah dibodohkan gitu. Dia puji-puji lah. Salah satu contohnya ya, ada seorang ustadz gitu. Ditanya orang, bagaimana ustadz? Wih, di Yaman itu ditarik, bukan tidak ada duit banyak. Tapi sengaja jalan tidak diaspal.
agar keringat para wali tidak terhapus. Bahlul ini. Karena zaman itu negeri miskin gitu. Ini salah satu contoh. Dan banyak lagi tadi itu orang-orang yang telah dibodohkan gitu. Dan Yusuf Mansur telah memanfaatkan kebodohan ustadz-ustadz ini untuk meraup keuntungan dan materi sebanyak-banyaknya. Lalu di atas itu nanti dia bangun usaha-usaha. Ya, di antara yang dia bangun itu ya kerajaan bisnis, yaitu warung steak and shake. Jadi kalau umat Islam tahu nanti nih, mudah-mudahan harus tahu gitu. Itu dia seperti haram itu makan di situ karena ini didapat dengan cara-cara penipuan dan dengan cara-cara pembodohan. Mudah-mudahan kita sebagai umat Islam akan semakin cerdas dan kita doakan Kiai Imaduddin Utsman agar dikasih kesehatan dan umur panjang serta ilmu yang barakah buat kaum muslimin dan buat bangsa Indonesia amatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.